Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mega Hardianti Suryani dari Prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam semester 2 atau A2. Dosen pengampu Fikri Farikin MPDI, mata kuliah Pengantar Studi Islam. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Andalusia, yaitu dari sisi ilmu pengetahuan, tidak hanya dari kalangan manusia sendiri. Orang-orang berat pun telah mengakui bahwa sebagian besar dasar-dasar ilmu pengetahuan dilahirkan oleh para ilmuwan muslimin. Begitu pula dengan masa kebangkitan Eropa yang tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, di mana para pelajar-pelajar dari Eropa telah dikirim ke Baghdad dan Cordova untuk mengali ilmu pengetahuan di sana. Di bidang-bidang ilmu keislaman, perkembangan sastra dan bahasa Arab, meneliti kembali sejarah Bani Umayyah menjadi penting adanya, sebab peradaban masa kini merupakan bagian dari rantai sejarah yang tidak putus. Dengan meneliti dan memahami sejarah peradaban pada masa Bani Umayyah II di Andalusia, kita akan dapat memetakan rentetan sejarah peradaban Islam yang merupakan bagian dari rantai evolusi hingga kini. Islam pada periode klasik, di zaman keemasannya, dapat melebarkan ekspansinya sampai ke daerah yang paling jauh di sebelah barat, yaitu wilayah Andalusia yang sekarang dinamakan Spanyol. Perkembangan Islam di Spanyol sedemikian rupa sehingga kebudayaan Islam Spanyol setingkat dengan di dunia Islam sebagian timur. Ibu kota Islam Spanyol adalah Cordova, tempat kedudukan khalifah, yaitu kota megah yang agak lebih mengagumkan daripada Baghdad. Islam Spanyol hidup aman sentosa berabad-abad lamanya. Ia membatasi daerah Nasrani di pegunungan sebelah utara negeri itu. Tetapi ketika tenaga bahasa Arab mulai lemah, orang Nasrani mendesak orang Islam ke arah selatan. Dalam pertempuran Las Navas de Tolosa pada tahun 1213 Masehi, hancurlah Islam Spanyol. Sesudah itu tidak merupakan persoalan lagi bagi seorang Nasrani yang tengah dalam kemenangan itu untuk merebut kedudukan Islam yang ada di Spanyol lainnya. Masuknya Islam ke Andalusia, sebenarnya semenjak abad 1, tentara Islam sudah mendarat di sana di atas undangan dan pemerintahan dari Kon Julian, gubernur Spanyol di Ceuta, untuk menghalau Panglima Roderick atau Rodrigo yang merampas kekuasaan dari tangan Raja Gountia yang bernama Viciza pada tahun 710 Masehi. Pada waktu itu Islam dalam kekuasaan dinasti Umayyah, yakni Khalifah ke-6, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik Al-Walid 1 tahun
86 Hijriah atau 705 Masehi, kesempatan permintaan itu tidak disia-siakan dan dimajukan kepada gubernur Islam yang ada di Afrika Utara, yakni Musa bin Nusair. Demi menentang kezaliman dan membantu keadilan, Gubernur Musa memperkenankan pemerintah itu dengan mengirimkan tentara Islam di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad untuk mengadakan penyerangan di Andalusia. Tariq kemudian menyeberang selat yang terdapat antara Maroko dengan benua Eropa dan mendaratnya di sesuatu tempat yang kemudian dikenal dengan namanya Gibraltar atau Jabal Tariq. Pasukan Tariq bin Ziyad berhasil mengalahkan Raja Roderick. Kemenangan ini pun menjadi modal baginya untuk menaklukkan kota-kota lainnya seperti Cordova, Donia, Malaga, Elvira, dan akhirnya Toledo, yakni pusat kerajaan Visigoth. Sementara Daulah Bani Umayyah ini di Damaskus sedang terjadi kekacauan, yaitu politik, yakni Bani Umayyah dikejar-kejar dan disapu bersih oleh Bani Abbas. Ada seseorang di antara mereka yang dapat melestarikan atau melarikan diri dari bawah kematian, yaitu Abdurrahman ad-Dakil yang masuk sebab dia masuk ke Andalusia dan dia ditemani ajudannya bernama Badar. Ketika itu keamiran di Andalusia berada di tangan Yusuf bin Abdurrahman al-Fir dari Bani Mujar. Abdurrahman bin Muawiyah dapat tantangan dari penguasa Andalusia, namun akhirnya berhasil mengambil alih kekuasaan karena di Andalusia saat itu sedang ada perselisihan di antara kabilah-kabilahnya, khususnya masalah ekstrim kabilah Arab dan dari Quraisy. Namun masalah Yaman yang tidak setuju terhadap pimpinannya Yusuf bin Abdurrahman al-Fir. Sementara itu pula Abdurrahman bin Muawiyah juga mendapat dukungan dari warga Umayyah yang telah tinggal di Andalusia. Samping dukungan dari suku Yaman yang sedang bertikai dengan Yusuf bin Abdurrahman al-Fir. Adapun itu, kota Andalusia adalah Cordova yang menjadi saingan setara bagi Baghdad sebagai pusat peradaban Islam. Cordovia di barat dan Baghdad di timur. Perkembangan peradaban Islam di Andalusia selama Islam berada di Andalusia yakni 75 abad. Islam telah memainkan peranan yang sangat besar dan dapat membuat sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Andalusia sebagai yang paling mengesankan. Pemerintah Umayyah merupakan inti dan jantungnya yang telah menghayati dan menghidupkannya kebudayaan dan menghidupkannya peradaban besar. Pada umumnya, ahli sejarah membagi zaman yang panjang yaitu dalam 6 periode, yakni periode yang pertama Andalusia. Pada periode ini di bawah pemerintah para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang dipusat di Damaskus. Stabilitas politik negeri Spanyol pada waktu itu, politik negeri itu belum tercapai karena sempurna karena adanya gangguan-gangguan yang masih terjadi, baik yang datang dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam berupa perselisihan antara etnis dan golongan serta perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur di Afrika Utara
yang berpusat di Kairawan. Masing-masing mengaku bahwa mereka lah yang berhak menguasai daerah Spanyol ini. Gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat tinggal di daerah-daerah pegunungan yang memang tidak pernah tunduk kepada pemerintah Islam. Pada periode ini, Islam Spanyol belum memasuki kegiatan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. Periode ini berakhir dengan datangnya Abdurrahman ad-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi. Periode kedua, Andalusia ini merupakan berbeda di bawah perintah seorang yang bergelar amir, panglima atau gubernur yang bernama Abdurrahman yang datang dari jauh dan timur pada tahun 1300 Hijriah atau 750 Masehi, lalu mendirikan pemerintahan otom yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah pusat Abbasiyah di Baghdad. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik dalam bidangnya politik maupun dalam bidang peradaban. Antara lain, yang pertama, Abdurrahman ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah. Yang nomor dua, Hisham dikenal berjasa dalam menegakkan hukum Islam. Yang ketiga, Hakam dikenal sebagai pembaharuan dalam bidang kemiliteran. 4. Abdurrahman al-Awwas dikenal dengan penguasa yang cinta ilmu dan yang ditekuni adalah pemikiran filsafat. Walaupun demikian, pada pertengahan abad ke-9, stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesyahidan. Namun gerakan ini tidak mendapatkan dukungan dari gereja Kristen lainnya dan di Spanyol karena pemerintahan Islam mengembangkan kebebasan beragama. Justru penggangguan politik yang paling serius pada periode ini datang baru umat Islam sendiri seperti golongan pemberontakan di Toledo. Pada tahun 825 Masehi, pembentuk negara kota yang berlangsung selama 80 tahun yang terpentingnya diantaranya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Hafsun dan anaknya yang berpusat di Pangunggunan dekat Malaga. Periode ketiga adalah di mana berkembang pemerintahan Abdurrahman ketiga yang bergelar Ar-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan Muluk al-Tawafis. Pemerintah pada periode ini menggunakan gelar khalifah. Gelar khalifah ini pemula dari berita yang sampai pada Abdurrahman III yang mendengar bahwa Al-Muqtadir Khalifah Daulah Abbasiyah di Baghdad meninggal dunia dibunuh oleh pegawainya sendiri. Menurut Abdurrahman III, ini merupakan saat yang tepat untuk menggelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun. Periode keempat, Spanyol pada periode ini terpecah lebih dari 30 negara yang kecil di bawah pemerintah raja-raja tergolongan atau al-Muluku Tawaif, dinasti-dinasti kecil antara lain yang pertama Bani Abbas di Sevilla, terus yang nomor 2 Bani Hud di Saragossa, yang nomor 3 Bani Junud di Toledo, 4 Bani Jiri di Granada,
Yang nomor 5, Bani Hamud di Cordoba dan Malaga. Pada periode ini, umat Islam Spanyol kembali memasuki masa pertelitian internet. Anehnya, kalau terjadi pada perang saudara di antara pihak-pihak yang bertikai meminta bantuan kepada raja-raja Kristen, melihat keadaan itu orang-orang Kristen mengambil inisiatif penyerangan meskipun kehidupan politik tidak stabil. Namun kehidupan intelektual terus berkembang. Periode kelima, pada periode ini, walau Islam Spanyol masih terpecah dalam beberapa negara, tetap terhadap satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Muhawidun. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashfin di Afrika Utara. Ia masuk ke Spanyol atas undangan pekuasa-pekuasa Islam di sana yang tengah memikul beban bagian berat dalam pertahankan negara dari serangan-serangan orang Kristen. Pada tahun 1806 Masehi, berhasil mengalahkan pasukan Kalistia. Penguasa-penguasa sesudah Ibnu Tashfin adalah raja-raja yang lemah. Pada tahun 1143 Masehi, kuasa dinasti ini berakhir baik di Afrika Utara maupun di Spanyol dan digantikan oleh dinasti Muhawidun. Periode ke-6, tinggallah Granada yang masih dalam kekuasaan Islam di bawah pemimpin dinasti Bani Ahmad dari tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban pada periode ini mengalami kemajuan kembali. Namun, hanya di wilayah yang kecil. Akan tetapi pertahanan Islam di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.